definisinya dulu ya. Selama ini yang kita ketahui itu single parent itu mungkin adalah istri atau suami yang akhirnya memutuskan untuk bukan hanya memutuskan sih, mungkin ada penyebab lain misalnya karena kematian juga. Jadi itu pada akhirnya membuat kondisi mereka itu harus menjadi orang tua tunggal yang mengasuh anaknya sendiri. Tetapi dalam perkembangannya ternyata itu tidak hanya pasangan istri, bukan hanya istri saja atau hanya suami saja, tetapi bisa saja orang yang tidak menikah, karena ini terjadi pada rekan saya, dia tidak menikah tapi dia ingin mempunyai anak, jadi dia mengadopsi. Nah, ini juga termasuk dalam single parent, atau ada juga bahkan kakek atau nenek yang harus merawat cucu karena mungkin ada kejadian yang menimpa anaknya sehingga mereka yang menjadi ya mungkin kita katakan single grandparent ya, tapi samalah pada intinya mereka itu harus mengasuh seorang diri anak atau cucunya sendiri. Nah, untuk penyebab menjadi single parent ini saya bedakan menjadi dua, perceraian dan kematian. Walaupun sebenarnya yang tadi saya sebutkan ya bisa saja karena keputusannya untuk mengadopsi dan yang lain, tapi yang khusus untuk yang kali ini saya lebih fokuskan pada penyebabnya dari perceraian dan kematian. Jika single parent itu disebabkan karena perceraian, itu tentunya tidak terjadi secara mendadak ya, karena mungkin akan diawali dengan ya mungkin keributan-keributan, kemudian baru akhirnya pasangan tersebut memutuskan untuk ya bercerai. Sementara kematian itu ada kemungkinan mendadak, sehingga salah satu pasangannya itu tidak siap. Tapi mungkin saja tidak mendadak karena mungkin salah satu pasangannya menderita penyakit yang kronis, jadi sudah siap gitu loh untuk jika suatu hari nanti ya memang dinyatakan salah satunya akan pergi gitu loh. Kemudian jika disebabkan karena perceraian, tentu saja anak masih memiliki orang tuanya. Sementara yang disebabkan karena kematian ya otomatis salah satunya itu akan hilang dari kehidupan seorang anak tersebut. Kemudian dari perceraian juga terutama dari pihak wanitanya lebih rentan dengan stigma negatif, apalagi kita hidup di budaya yang lebih bersifat patriarki, jadi yang dianggap salah itu selalu istri, kurang bisa melayani suami, entah itu dari sisi mungkin suami ketika pulang istri kurang perhatian, atau mungkin dari sisi kebutuhan seksnya, ya seperti itulah, cenderung istri yang disalahkan. Sementara kalau karena kematian, stigma negatif ini lebih cenderung tidak terjadi karena toh orang akan menilai ya itu karena takdir, bukan karena pilihan dari mereka untuk bercerai. Kemudian untuk perceraian sendiri yang pasti akan dialami oleh istri atau suaminya itu adalah bagaimana mereka deal dengan perceraian. Saya sampai pada bagian di mana saya itu ada ketakutan tentang bagaimana suatu hari saya akan menyampaikan ini kepada anak saya. Tetapi kalau saya biarkan kecemasan itu menghantui saya setiap hari, saya rasa saya tidak bisa move on deh. Satu hal yang saya berusaha tanamkan ke anak saya ya, tapi untuk saat ini saya belum beritahukan dia sih. Saya akan mengatakan kepada dia jika nanti suatu hari memang dia harus tahu bahwa perceraian saya itu bukan disebabkan karena dia dan uh, bukan salah dia sama sekali. Karena yaitu saya takut bahwa dia berpikir dia yang menjadi penyebab kenapa saya dan mantan suami saya itu sampai bercerai. Karena memang perceraian saya itu tuh bersamaan dengan gak berapa lama kelahiran anak saya. Jadi memang ya ada ketakutan di situ kalau suatu hari nanti ketika remaja dia bisa berpikir lebih jauh ya. Problem yang sering dihadapi oleh single parent itu yang paling pertama saya rasakan itu adalah